Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan proyek kami mengenai website apotek online, yaitu Clarificare. Next. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Muhammad Bagus Eka Satria dengan NIM terakhir 270. Yang kedua ada Briliana Nur Roshida dengan NIM terakhir 273. Yang ketiga ada Anin Yaptris Fadila dengan NIM terakhir 253. Yang keempat ada Rifki Alifiani Putra dengan NIM terakhir 257. Dan yang terakhir Zafar Almas Tajudin dengan NIM terakhir 277. Next. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi perkembangan teknologi informasi telah menciptakan perubahan signifikan dalam sektor kesehatan, terutama melalui kemunculan apotek online. Apotek ini mempermudah masyarakat untuk membeli obat dan produk kesehatan secara daring, menjawab kebutuhan akses layanan kesehatan yang semakin mendesak. Selain itu, apotek online memungkinkan akses informasi produk, ketersediaan obat, dan konsultasi dengan apotek tanpa harus datang ke lokasi fisik. Website apotek menghadirkan beragam manfaat, termasuk aksesibilitas yang lebih baik, efisiensi dalam pemesanan dan pembayaran, serta transparansi informasi. Untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu langkah strategis seperti analisis pasar, desain responsif, dan integrasi sistem. Meskipun ada tantangan, solusi seperti pelatihan staf dan kerjasama teknologi dapat membantu apotek bersaing di era digital. Next. Selanjutnya ada implementasi ide, nama web, dan target. Yang pertama ada ide dan nama website. Jadi ide utama dari website ini adalah menciptakan sebuah platform apotek online yang menyediakan kemudahan bagi masyarakat untuk membeli obat-obatan, produk kesehatan, serta mendapatkan layanan konsultasi dengan apoteker secara online. Website ini akan menjembatani kebutuhan pelanggan terhadap layanan kesehatan yang mudah diakses tanpa harus datang langsung ke apotek. Nama dari website yang akan dikembangkan adalah Clarificare. Nama ini dipilih karena sederhana dan mudah diingat, serta mencerminkan visi utama dari website ini yaitu menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Yang kedua ada profil target website. Yang pertama ada masyarakat umum. Jadi website ini akan melayani berbagai kebutuhan obat-obatan dan produk kesehatan untuk masyarakat umum. Yang kedua ada pelanggan yang sibuk. Website ini akan diharapkan menjadi solusi bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu dan mobilitas untuk membeli obat secara langsung di apotek fisik. Yang ketiga ada orang tua dan lansia. Desain antar muka yang ramah pengguna ini akan mempermudah golongan usia yang lebih tua dan membeli produk kesehatan tanpa harus keluar rumah. Yang keempat ada pelanggan yang membutuhkan konsultasi kesehatan. Fitur konsultasi dengan apoteker melalui website akan menarik pelanggan yang memerlukan informasi dan panduan terkait penggunaan obat-obatan. Next. Selanjutnya adalah implementasi fitur website. Yang pertama adalah login dan register. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru atau register atau masuk atau login ke dalam website. Dengan akun pengguna mereka dapat menyimpan riwayat pembelian, mengakses konsultasi, dan memanfaatkan fitur-fitur lainnya secara personal. Yang kedua ada dashboard. Logo apotek dan deskripsi singkat layanan akan ditampilkan di halaman utama untuk memperkenalkan pengguna. Terdapat juga daftar layanan seperti pembelian obat, konsultasi, dan pengantaran, serta penawaran terbaru mengenai diskon dan promosi menarik. Yang ketiga adalah layanan pengantaran. Layanan pengantaran obat menjelaskan opsi pengiriman, estimasi waktu, dan biaya. Fitur ini meliputi langkah pemesanan hingga pengiriman. Pengguna juga dapat memeriksa daerah jangkauan untuk memastikan layanan mencakup wilayah mereka. Yang keempat ada produk. Setiap produk obat yang dijual akan dilengkapi dengan deskripsi detail seperti komposisi, indikasi, cara penggunaan, dan efek samping. Fitur ini terhubung dengan sistem penjualan obat sehingga pengguna dapat langsung membeli produk setelah membaca deskripsinya. Yang kelima adalah penjualan obat. Pengguna dapat mencari obat melalui daftar yang tersedia dengan fitur pencarian berdasarkan nama, jenis, dan kategori termasuk obat resep, obat bebas, vitamin, dan suplemen kesehatan. Selanjutnya adalah akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu resep online. Pengguna mengunggah foto resep dokter, lalu apoteker meninjau dan mengonfirmasi ketersediaan obat. Nah, notifikasi ini akan diterima setelah resep disetujui. Selanjutnya yaitu informasi kesehatan. Website ini menawarkan artikel tentang kesehatan, penyakit, obat-obatan, dan gaya hidup sehat. Terdapat juga tips kesehatan harian dan panduan aman penggunaan obat sesuai dosis untuk mencegah kesalahan.
Selanjutnya yaitu konsultasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi secara langsung dengan apoteker melalui chat. Pengguna dapat menanyakan rekomendasi obat, penggunaan obat, atau informasi kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu keranjang belanja. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat daftar produk yang akan dibeli, mengatur jumlah, dan melanjutkan ke proses pembayaran. Dan yang terakhir yaitu FAQ, yaitu Frequently Asked Question. Pengguna dapat menemukan jawaban untuk pertanyaan umum mengenai layanan apotek, seperti prosedur pembelian obat, pengiriman, atau proses konsultasi dengan apoteker. Next. Nah, selanjutnya yaitu tabel dari database website kami. Yang pertama, kita menggunakan database user, yaitu berfungsi menyimpan informasi tentang pengguna, termasuk pelanggan atau customer, apoteker, dan admin. Yang kedua yaitu resep, menyimpan data resep yang diajukan oleh pelanggan dan diverifikasi oleh apoteker. Yang ketiga yaitu obat, yaitu berfungsi menyimpan data obat yang dijual, termasuk kategori, stok, dan harga obat. Dan yang terakhir yaitu order, yaitu menyimpan informasi pemesanan obat oleh pelanggan, termasuk status pesanan dan metode pembayaran. Nah, selanjutnya yaitu spesifikasi dari tabel atau atributnya. Yang pertama user, ada ID user, lalu name, email, telepon, address, gender, password, dan role. Yang kedua resep, yaitu ID resep, username, file path, dan upload path. Yang ketiga obat, yaitu ID obat, nama obat, deskripsi, gambar, stok, harga, kategori, dan tanggal update. Dan yang terakhir yaitu order, yaitu ID order, order details, total price, payment method, dan created ad. Next. Nah, selanjutnya yaitu di halaman kami ada halaman pilih role atau pilih peran. Nah, di sini terdapat 3 peran yang bisa dipilih, yaitu admin, apoteker, ataupun customer. Next. Lalu ada halaman dashboard admin. Di sini adminnya terdapat 2 fitur, yaitu manajemen pengguna dan laporan penjualan. Next. Yang ketiga ada halaman dashboard apoteker. Di fitur apoteker ini ada 2, yaitu resep baru dan stok obat. Next. Yang keempat ada halaman dashboard customer. Di sini berisi promo dan 4 layanan kami atau 4 fitur kami, yaitu daftar obat, resep online, konsultasi, dan informasi kesehatan. Next. Lalu ada halaman manajemen pengguna. Nah, halaman ini menampilkan data pengguna atau customer. Tabel pada halaman ini berisi informasi penting seperti nomor, nama lengkap, email, nomor telepon, alamat, gender, peran, serta aksi untuk menghapus data. Nah, admin ini dapat dengan mudah memantau dan mengelola informasi pengguna melalui tabel ini. Next. Lalu ada halaman laporan penjualan. Nah, halaman ini melaporkan penjualan yang berisi rekap data dari penjualan bulanan. Next. Ada halaman etalase obat. Nah, di halaman ini berisi daftar obat mengenai gambar-gambar obat dan status stok obat serta jumlahnya. Next. Nah, selanjutnya poster akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, ini adalah poster kami mengenai website yang kami buat. Nah, di dalam poster ini, itu menjelaskan ide dan nama website kami, target profil, serta fitur-fitur yang ada di website kami. Nah, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut ini adalah tampilan awal dari website kita. Nah, kita bisa mengklik logo untuk memulai. Nah, di sini terdapat 3 peran. Ada admin, apoteker, dan customer. Di sini kita memilih customer. Ini adalah halaman login. Tapi jika belum daftar, boleh daftar dulu di tombol daftar di sini. Nah, ini mengisikan nama lengkap. Nama lengkap.
Nah, terus masukkan email, nomor telepon, alamat, gendernya, terus password. Jika sudah, lanjut klik submit. Ada notif registrasi berhasil. Nah, kalian masukkan email, terus password. Nah, kalau sudah masuk. Ini adalah tampilan halaman utama customer. Ada daftar obat, klik daftar obat. Nah, di sini ada tampilan obat dan status tersedianya ada berapa. Nah, next klik obatnya. Nah, di sini ada deskripsi obatnya juga. Di sini keranjang belanja. Nah, kembali. Nah, ini itu resep online. Nah, di sini nama pengguna yang dimasukkan, terus enggak resep. Nah, ada notif resep berhasil. Kembali ke halaman utama. Nah, ini ada fitur konsultasi. Nah, terus fitur konsultasi ini dialihkan ke WA langsung. Di konsultasinya via WA. Nah, sini ada informasi kesehatan. Nah, ini ada beberapa artikel seperti demam, influenza, dan pneumonia. Nah, kita klik demam. Nah, isinya ada informasi-informasi kayak artikel buat apa itu demam, penyebabnya, dan cara mengobatinya. Next, dilanjutkan teman saya. Baik, kita log out dulu dari akun customer. Nah, sekarang udah masuk ke halaman login, kita registrasi dulu. Sebelum itu ya, pilih role yang kedua yaitu admin. Nah, dan sampai sini kita register. Kita isi seperti tadi. Nah, jika sudah terisi semua, kita klik submit dan sudah tersimpan di database. Sekarang kita login akun yang sudah kita buat tadi. Nah,
kita klik tombol masuk dan berhasil masuk ke dashboard admin. Nah, pada dashboard admin ini ada 3 fitur. Yang pertama itu manajemen pengguna, laporan penjualan, dan manajemen artikel. Kita masuk ke manajemen pengguna. Ini berisi data-data yang sudah diregister tadi, ada dari apoteker, admin, dan customer, dan itu lengkap, ada nama lengkapnya, email, nomor telepon, alamat, gender, dan itu juga bisa dihapus. Nah, itu kita hapus salah satu tadi akunnya. Ya, sudah terhapus. Kita back. Kita menuju ke fitur kedua, yaitu laporan penjualan. Nah, di sini berisi laporan penjualan dari obat-obat yang sudah dibeli oleh customer. Di situ lengkap, ada tanggalnya berapa, lalu pesanan dibeli apa, dan harganya dan metode pembayaran. Nah, di bawah itu juga ada deskripsinya, untuk satu itu obat apa dan seterusnya. Lalu ada grafik penjualannya. Jadi ini grafik penjualan dalam sebulan. Kita kembali ke dashboard lagi dan kita menuju fitur yang ketiga, yaitu manajemen artikel. Nah, di sini kita bisa membuat artikel dan menghapusnya. Kita coba untuk membuat artikelnya dari judul. Oke, judulnya dari isi diabetes. Lalu kita unggah gambar untuk thumbnail. Sudah kita unggah, lalu kita isi konten artikelnya. Nah, udah diisi, kita klik button buat artikel. Nah, itu udah masuk tadi yang kita buat. Sekarang bisa kita cek dan kita juga bisa mengedit dari yang sudah kita buat. Nah, ini contoh yang diabetes. Kita simpan atau kembali. Nah, mari kita cek untuk artikel yang sudah kita buat. Kita kembali ke logout. Nah, kita cek. Itu udah ada yang kita buat tadi, diabetes. Kita klik. Nah, muncul artikelnya dari judul, gambar untuk thumbnail, dan isi artikelnya di bawah. Berarti sudah berhasil kita buat. Dan kita kembali. Sekarang bisa dilanjut dengan rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke halaman pilih role kembali. Di sini saya akan memulai dengan memilih peran apoteker. Di sini berhubung saya sudah membuat email apoteker, kita langsung masuk saja. Lalu setelah itu, di sini ada dua fitur. Pertama yaitu resep baru dan juga manajemen obat. Resep baru di sini berisi resep yang dimasukkan oleh customer. Setelah itu, jika resep sudah dibaca atau bagaimana, apoteker bisa menekan selesai sehingga resep akan dihapus. Yang berarti resep sudah selesai dilayani. Selanjutnya ada fitur kedua yaitu manajemen obat. Di sini ada halaman manajemen obat untuk menambahkan obat baru, bisa menambah obat
dan juga melihat obat yang sudah tersedia. Sini saya akan mencoba untuk menambahkan obat. Kita pilih Panadol, lalu kita tambah obat. Di sini ada notifikasi bahwa obat berhasil ditambahkan. Kita cek apakah obat berhasil ditambahkan. Di sini sudah ada Panadol dengan gambar dan juga harganya. Kita bisa edit atau hapus. Kita coba edit. Maka di sini kita bisa mengedit gambar, nama, deskripsi, stok, dan juga harga. Kita akan coba melihat apakah di etalase obat sudah ditambahkan atau belum. Kita coba login kembali. Di sini kita lihat daftar obat. Sudah ada Panadol dengan status tersedia 10. Juga deskripsi, gambar, dan lain-lainnya juga bisa dibeli. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ini sudah di dash user. Kita menuju ke keranjang. Nah, kita bisa memilih produk. Terserah, bebas mau apa. Nah, tentukan jumlahnya berapa. Mau nambahin produk lagi juga boleh. Oke, total pembayarannya adalah 84.500. Nah, kita bisa memilih metode pembayaran, bisa transfer bank, GoPay, dan OVO. Kita pesan sekarang. Serek di pose. Anjay. Buka iso. Wah, ini kira. Enggak. Lagi. Bisa durung. Muhammad Bagus Eka Satria. Sudah dari tadi. Oh, ngenteni aku dah. Gendeng. Yo ayo lho, aku ngenteni share munying. Apa ngopo bareng aku lho. Ket mau aku wis ngesign. Kau apa Mas? Aku mau pisan dah. Situ aku itu Ya Rifki langsung deh itu gak sih? Gak usah dari sini.
Iya iya, aku ngenteni bagus iku mau wis ning kene kok gak ono. Nah, share screenmu ngono cak, aku juga ero. Wes tak mulai ya, langsung aja. Kare dikat. Wis Cak. Ya mohon maaf Pak, tadi ada kendala saat share screen, jadi terputus. Nah di sini kita mulai lagi di keranjang belanja untuk memilih produk. Sini ada beberapa produk, terus ada harganya juga, terus jumlah juga. Bisa menambahkan produk lain juga. Nah ini adalah metode pembayarnya, ada transfer bank, GoPay, dan OVO. Nah kita tekan pesan sekarang. Nah ini ada keluar order konfirmasinya, ada order nomor 47, terus nah di sini bisa download pas struknya, di download ya, keluar nanti bisa di download. Nah selesai. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.